Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Akbar Sani dari kelas FA21 BA1 SDM dengan NIM 112111210, akan mempresentasikan untuk tugas UAS, yaitu mengenai berita PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Tugas ini akan saya presentasikan dalam mata kuliah berpikir kritis dengan dosen pengampu Bapak Halipi Haizan. Untuk tanggapan yang pertama mengenai PPN yang berlaku ini, sudah tentunya pasti ada yang namanya pro dan kontra mengenai PPN 12% yang akan berlaku per 1 Januari 2025. Namun berdasarkan berita yang telah saya baca, yaitu pemerintah mengupayakan menambahkan stimulus-stimulus agar supaya masyarakat bisa terbiasa ketika PPN 12% ini sudah berjalan atau berlaku per 1 Januari 2025. Stimulus seperti apa yang pemerintah lakukan? Yaitu yang pertama, pemerintah memberikan diskon sebesar 50% untuk penyuplai listrik PLN ke masyarakat. Sama yang kedua, pemerintah itu membagikan beras 10 kg untuk 16 juta keluarga. Stimulus ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan supaya masyarakat tetap memiliki daya beli dan tidak ada kekurangan ketika kehidupan sehari-harinya. Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan atau tahun ini 1 Januari 2025 akan naik sebesar 12%. Dan apa saja yang akan dikenakan oleh PPN 12% ini? Sudah pasti berdasarkan pemerintah ini adalah barang dan jasa yang bersifat strategis. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting seperti beras, kemudian daging ayam ras, telur, daging sapi, kemudian ikan bandeng, lalu ikan cakalang atau ikan sisik, ikan kembung atau ikan gembung, kemudian ikan tongkol, ikan tuna, lalu cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan gula pasir, atau yang bisa kita simpulkan sembako sehari-hari yang masyarakat mampu untuk membelinya. Kemudian ada beberapa sembako pokok lagi seperti tepung terigu, minyak kita atau pengganti dari minyak curah, kemudian gula industri yang menjadi bahan pokok untuk diberikan fasilitas berupa PPN ditanggung pemerintah 1%. Yang artinya PPN tetap dikenakan hanya 11%, karena 1%-nya ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Kenapa stimulus ini diberikan oleh pemerintah? Supaya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok, dan secara khusus gula industri yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%. Juga PPN tetap 11%. Kemudian juga akan ada bantuan berupa pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 ini sebesar 10 kg per bulannya. Data ini berdasarkan Pak Erlangga yang telah disampaikan ketika konferensi pers. Beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan mengacu pada peraturan pemerintah
nomor 49 tahun 2024. Jasanya itu antara lain meliputi pendidikan, lalu pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, angkutan umum, keuangan, dan persewaan rumah susun umum dan rumah umum. Menurut saya, fasilitas-fasilitas tersebut atau stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu sesuai sasaran, karena kebanyakan rakyat Indonesia itu kualitas ekonominya masih dalam kategori menengah ke bawah. Artinya harus ada beberapa proses yang dilalui oleh pemerintah supaya kebijakan bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Karena tidak bisa secara mendadak langsung ditetapkan, pasti akan banyak sekali yang kontranya. Tapi dengan adanya stimulus ini diharapkan masyarakat bisa beradaptasi, kemudian pemerintah juga tepat sasaran ketika melakukan stimulusnya. Kemudian pemerintah juga akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 1% untuk 3 komoditas, yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau minyak kita saat PPN 12% diimplementasikan pada Januari 2025. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kami memutuskan untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita itu PPN-nya tetap 11%. Artinya kenaikan menjadi 12%, 1%-nya pemerintah yang membayar. Sebenarnya ini kalau kita lihat dari diksinya atau dari katanya, ini merupakan suatu stimulus atau terobosan dari pemerintah supaya perekonomian masyarakat itu tetap stabil, tetap berjalan. Makanya dari pihak keuangan pemerintah itu memberikan tanggungan PPN sebesar 1%, sehingga perekonomian rakyat masih tetap bisa berjalan, bisa berputar, dan masyarakat juga masih tetap bisa merasakan kehidupan sehari-harinya dengan normal. Lalu dan kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan PPN DTP sebesar 1% bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah terhadap konsumsi barang-barang pokok. Seperti yang saya bilang tadi, stimulus ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat supaya tetap bisa menjalani hidupnya sehari-hari, karena masyarakat Indonesia itu masih tetap masuk ke dalam golongan perekonomian menengah ke bawah, terutama untuk konsumsi bahan-bahan pokok seperti tepung terigu, minyak, lalu beras, daging-dagingan, cabai rawit hijau merah, kemudian bawang merah, bawang putih. Untuk tepung terigu, PPN DTP diberikan lantaran komoditas ini merupakan bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Insentif diberikan agar tidak terjadi perubahan harga tepung terigu di masyarakat, khususnya di UMKM yang memanfaatkan tepung terigu untuk pembuatan roti, lalu entah itu roti gandum ataupun roti yang rasa yang lainnya. Dan untuk mungkin masuk ke ranahnya penjual-penjual gorengan, supaya mereka masih tetap mampu untuk membeli barang-barang pokok tersebut. Nah, kita ada video menarik nih mengenai PPN 12% ini
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita lihat sama-sama. Sampai Indonesia pagi kembali hadir saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis masih bersama saya Putri Oktaviani. Pemerintah nilai atau PPN 12% berlaku mulai Januari 2025. Kenaikan PPN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemerintah bilang, kenaikan tarif pajak ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan APBN di saat prospek penerimaan seret. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat curhat bahwa tahun ini cukup berat dijalankan, terutama dalam pengumpulan pajak. Harga komoditas yang berfluktuasi turut menekan penerimaan pajak. Oleh karena itu, PPN tetap naik jadi 12% meski ada sejumlah barang yang dikecualikan. Tapi pada saat yang sama ekonomi kita juga growth-nya, meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan tadi penjelasan yang baik, sehingga kita tetap bisa. Bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% dipastikan tetap berlaku meskipun jumlah kelas menengah dan daya beli masyarakat turun. Apa untung rugi kenaikan PPN 12% dan bagaimana dampaknya ke kelas menengah? Sudah bergabung Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Okta. Ya Mas Joshua, kalau kita melihat berita pengantar tadi, kenaikan PPN 12% dipastikan berlaku tahun depan. Apa sih sebetulnya dampak bagi daya beli masyarakat terutama kelas menengah? Meskipun catatannya Menkyu Sri Mulyani bilang ada barang yang dikecualikan atau tidak kena kenaikan PPN. One Piece Bounty Rush. Get it now. Katanya nih ya, Pak Surya itu sering ketipu sama iklan game palsu. Iya nih, Mbak. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa kenaikan PPN ini akan tetap berlaku ya 1 Januari 2025, sekalipun memang dikecualikan dari bahan makanan pokok ya, layanan pendidikan dan juga kesehatan, namun tetap menurut pendapat kami dan juga perhitungan kami, memang peningkatan tarif PPN ini tetap akan mempengaruhi harga barang dan jasa secara umum. Dan tentunya ini akan mempengaruhi dampaknya kepada konsumsi masyarakat. Dan karena daya beli masyarakat memang tadi disebutkan bahwa cenderung mengalami penurunan. Ya, kalau kita melihat tren disposable income, konsumsi masyarakat itu cenderung mengalami penurunan. Ya, kemampuan masyarakat untuk menabung itu cenderung mengalami penurun. Sehingga memang kalau kita melihat dampak, ya ini kami melihat bahwa ada potensi perlambatan ataupun penurunan dari sisi konsumsi rumah tangga, khususnya di kuartal 1, kuartal 2 tahun depan, sejalan dengan kenaikan dari tarif PPN tersebut. Ya, dan ini tentunya akan bisa berdampak juga ya kepada target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, yang dimana kita tahu bahwa kalau kita mengacu kepada APBN 2025, ini pemerintah menargetkan 5,2%, sehingga tentu ini akan menjadi dampaknya tentunya akan berpengaruh lagi kepada bagaimana upaya untuk mencapai target pertumbuhan agar 2025 bisa tercapai sesuai dengan asumsi dari APBN 2025. Oke, ini harus jadi catatan soal bagaimana secara umum ini tentunya akan mempengaruhi harga, meskipun tadi ada beberapa sektor barang ataupun juga jasa yang tidak kena PPN 12%, tapi di satu sisi kan sekarang juga daya beli masyarakat juga sedang turun. Lalu Pak Joshua, bagaimana dampak kenaikan PPN 12% ke pelaku usaha? Aprindo pada Kompas TV ini sempat curhat. Dari video tadi kita bisa melihat, karena sangat menarik penjelasan dari Ibu Menko atau Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani,
bahwa PPN 12% ini sebenarnya bertujuan untuk menyehatkan atau mengembalikan potensi awal lagi atau menghidupkan lagi APBN yang akan digunakan. Karena saya yakin setiap pergantian pemerintah pasti memiliki target tersendiri, memiliki program tersendiri, dan memiliki rencana tersendiri untuk kemajuan Indonesia. Jadi mungkin ada beberapa rencana yang memerlukan dana APBN yang lumayan besar. Makanya dari itu pemerintah menerapkan sistem PPN 12%. Tapi seperti yang kita dengar tadi, tidak semua sektor atau tidak semua aspek akan terdampak PPN 12%. Terutama aspek bahan pokok, lalu pendidikan, kesehatan, itu sudah dipastikan tidak akan terdampak PPN 12%. Karena yang pertama tadi, untuk menjaga daya beli masyarakat, dan kedua karena emang perekonomian masyarakat Indonesia itu masih dalam kategori yang menengah ke bawah. Jadi supaya masyarakat bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal tanpa ada terbebani, dan supaya masyarakat terbiasa ketika PPN 12% ini diterapkan oleh pemerintah. Lalu kita lanjut, berita yang tadi telah tercapai, yaitu pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% dan bantuan beras sebesar 10 kg per bulannya untuk 6 juta kepala keluarga. Untuk listrik 50% ini yang terkena atau yang terdampak hanya yang pelanggan dengan daya listriknya itu 2200 watt ke bawah, dan itu mendapat diskonnya itu hanya selama 2 bulan, itu pada bulan Januari sampai Februari 2025, sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan PPN menjadi 12%. Karena secara keseluruhan pelanggan PLN untuk daya listrik yang 2200 watt ke bawah itu mencapai 81,4 juta rumah atau sebesar 97% dari keseluruhan jumlah pelanggan PLN. Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait diskon listrik sebesar 20% mencapai 12,1 triliun rupiah. Sedangkan air bersih juga tidak membayar PPN, itu senilai 2 triliun rupiah. Pelanggan PPN di bawah 6.600 voltase ampere tidak akan dikenakan PPN 12%. Kemudian PPh final 0,5% untuk UMKM. Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan pajak penghasilan atau PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset 500 juta sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Sementara bagi UMKM yang beromset tidak lebih dari 500 juta per tahunnya akan diberi pembebasan PPh 0%. Jadi menurut saya, kalau kita lihat dari diksi kata-kata ini, pemerintah sangat mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, memberikan keringanan untuk dikenakan PPh sebesar 0,5% untuk UMKM yang omsetnya 500 juta sampai 4,8 miliar per tahun. Sementara untuk yang penghasilannya di bawah 500 juta per tahun itu dibebaskan dari PPh atau PPh-nya 0%.
Menurut Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman, bagi UMKM yang penjualannya per tahun sampai 4,8 miliar rupiah, itu dikenakan PPh 0,5%. Artinya ini dilanjutkan. Jadi ini kebijakan yang kemarin sudah kurang lebih 7 tahun berjalan. Itu kan sebetulnya tujuannya untuk memberikan pembinaan kepada UMKM yang ada di Indonesia agar dari awal mereka diberikan insentif bantuan dengan harapan setelah 7 tahun mereka sudah bisa mandiri. Maman menjelaskan bagi para UMKM yang sudah mendapatkan insentif PPh final 0,5% akan diberikan tambahan 1 tahun untuk mendapatkan insentif yang sama untuk bertumbuh dan naik kelas. Namun bagi pelaku UMKM yang baru mendapatkan insentif ini 2 tahun yang lalu, mereka masih mendapatkan kesempatan menikmati PPh final 0,5% selama 5 tahun ke depan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 55 Tahun 2022. Artinya, pemerintah sangat mendukung UMKM masyarakat supaya lebih berkembang, lebih mandiri, dan untuk keberlangsungan daya beli masyarakat yang ada. Kemudian lanjut, di sini ada program beras 10 kg untuk 16 juta kepala keluarga. Pemerintah akan membagikan beras sebanyak 10 kg per bulannya pada Januari dan Februari 2025 untuk meredam efek kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Kata Ibu Sri Mulyani, untuk paket bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan. Menko menyebutkan bantuan itu akan menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4. Menyambung rencana itu, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Pak Arief Prasetyo Adi, akan menugaskan Perum Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras. Menurut saya ini kebijakan yang sangat bagus ya. Karena dilihat dari masyarakat yang ada itu masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Apalagi ditambah dengan akan dinaikannya tarif pajak PPN 12%. Mudah-mudahan sih pemerintah tepat sasaran untuk menyebarluaskan atau memberikan bantuan berupa beras 10 kg kepada 16 juta kepala keluarga. Artinya benar-benar didata siapa aja yang akan diberikan, siapa aja yang akan mendapatkan, kemudian disalurkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada embel-embel anggota partai atau apa sama sekali. Kemudian lanjut, mobil listrik dan PPN rumah diskon 100%. Untuk industri padat karya diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta rupiah per bulan. Bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5%, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama 6 tahun. Untuk mobil listrik dan hybrid, pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sedangkan untuk properti, pemerintah akan melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar rupiah. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga 2 miliar rupiah dengan rincian diskon 100% untuk Januari sampai Juni 2025 dan 50% untuk Juli sampai Desember 2025. Itu tadi stimulus-stimulus yang pemerintah berikan untuk masyarakat. Sebenarnya sih tujuannya hanya satu, supaya PPN 12% ini bisa berjalan. Karena yang awal tadi sempat kita bahas,
kalau tujuan dari PPN 12% ini untuk meningkatkan nilai APBN negara kita, karena program-program yang akan dijalankan oleh Pak Presiden Prabowo itu lumayan banyak. Yang pertama itu ada swasembada pangan, energi, dan air. Lalu penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, lalu pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pemberantasan kemiskinan. Kemudian pencegahan dan pemberantasan narkoba, jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat, penguatan pendidikan, sains, dan teknologi. Lalu ada penguatan pertahanan dan keamanan negara, serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif, penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas, serta menjamin pelestarian lingkungan hidup. Dilanjutkan dengan penjaminan ketersediaan pokok, pupuk, benih, kemudian pestisida itu langsung disalurkan ke petani tanpa perantara. Kemudian ada juga rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan IKN, hilirisasi dan industrialisasi yang berbasis SDA atau sumber daya alam dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Artinya ini lebih menjurus kepada perkebunan, pertanian, atau mungkin kelapa sawit, lalu nelayan. Selanjutnya, memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah, hingga pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Lalu ada lagi yang saat ini mulai berjalan, itu program makan gratis untuk anak sekolah. Dan itu saya rasa kalau secara logika memang kita membutuhkan sangat banyak APBN untuk program-program tadi yang telah saya sebutkan, karena dilihat dari banyaknya program untuk supaya terlaksana dengan maksimal dan tersampaikan kepada seluruh halayak masyarakat dari kalangan manapun, terutama kalangan menengah ke bawah, supaya masyarakat bisa merasakan program yang sudah dibuat oleh pemerintah, supaya benar-benar bisa terlaksana ketika Pak Presiden Prabowo ini sedang menjabat. Artinya pemerintah pasti akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyatnya. Bagaimana caranya? Salah satunya itu dengan meningkatkan nilai APBN melalui dinaikannya PPN atau pajak penghasilan nilai sebesar 12%. Tapi untuk supaya bisa terjalannya, pemerintah memberikan stimulus-stimulus atau istilahnya seperti orientasi awal atau pengenalan bagi masyarakat bahwa negara kita akan mengarah ke kenaikan pajak PPN 12%. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melaksanakan semua program-program yang telah dibuat oleh pemerintah supaya berjalan dengan lancar. Lalu saya berharap sih tidak ada hutang-hutang lagi, tidak bertambah melainkan berkurang. Dengan adanya kenaikan pajak ini atau bertambahnya nilai APBN negara kita,
kita sama-sama berharap supaya hutang negara kita tidak lagi bertambah tetapi berkurang, walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi program ini menurut saya bagus diterapkan, cuman emang kita butuh beradaptasi untuk menjalaninya, karena pasti akan mengubah cara hidup kita, cara kerja kita, lalu cara daya beli kita pasti akan berubah. Cuman kita balik lagi untuk kepentingan semuanya atau kepentingan seluruh rakyat Indonesia, PPN 12% ini emang harus diterapkan karena dilihat dari segi manfaatnya dan tujuannya. Jadi kesimpulannya dari saya, untuk kenaikan pajak PPN 12% ini yang mungkin sudah berlaku dari tanggal 1 Januari 2025 akan menimbulkan dampak positif, tapi tidak dalam jangka pendek, tapi akan terlihat positifnya untuk jangka panjang. Dan menurut saya strategi yang dijalankan oleh pemerintah ini dengan menghadirkan stimulus seperti memberi diskon 50% untuk pelanggan PLN, lalu memberikan bantuan beras 10 kg untuk 16 juta kepala keluarga, lalu memberikan PPh final 0,5% untuk UMKM Indonesia, itu merupakan suatu hal yang positif yang harus kita dukung terus, harus kita pantau supaya apa? Supaya berjalan sesuai dengan sistemnya, sesuai dengan targetnya, dan sesuai dengan cita-cita oleh pemerintah yang saat ini akan dilaksanakan dalam program-programnya, yaitu untuk menciptakan negara Indonesia yang makmur, yang sejahtera, dan aman sentosa. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai berita tentang kenaikan pajak PPN 12% per 1 Januari 2025. Pemerintah memberikan stimulus berupa diskon listrik 50%, pembagian beras 10 kg ke 16 juta kepala keluarga, dan PPh final 0,5%. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya masuk ke dalam orang yang pro dalam sudut pandangnya dengan kenaikan PPN 12%, asalkan program-program yang dijalankan oleh pemerintah dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kita sama-sama berharap supaya negara Indonesia ini menjadi negara yang maju dalam segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan serta moral. Kemudian menjadi negara yang benar-benar memanfaatkan sumber daya alamnya dan maritimnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.